Selamat malam teman-teman Facebook, YouTube, dan Instagram. Horas Dita Salutna, salam darah Batak. Oke teman-teman, tadi siang saya ketemu dengan teman saya beragama Muslim dan bersuku Angkola atau Tapanuli Selatan. Dia bilang begini, "Bang, abang itu kan Batak, agamanya Kristen lagi. Pasti dong ketika abang melihat perang antara Israel dan Palestina, abang mendukung tindakan Israel." Saya tersenyum, tidak menjawab apa yang dia tanyakan. Lalu dia tanya, "Kenapa bang senyum?" Saya katakan, "Gak apa-apa, nanti saya akan bahas itu di kanal YouTube saya, di Facebook dan Instagram." Oke teman-teman, saya mau jawab apa yang dikatakan teman saya tadi siang. Yang pertama, saya mau tekankan bahwa tidak semua orang Kristen membela atau mendukung apa yang diperbuat oleh orang Israel kepada orang Palestina, khususnya dari tindakan kejam dan keji yang mereka lakukan selama ini memerangi orang-orang Palestina. Yang kedua teman-teman, pandangan saya pribadi dan pendapat saya pribadi. Saya seorang pendeta di salah satu gereja di Indonesia. Saya mempelajari Alkitab di masa saya kuliah, bahkan juga ketika saya masih kanak-kanak, saya juga baca Alkitab. Memang hampir 90% di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu ada membawa nama Israel. Tetapi sampai detik ini saya tidak menemukan adanya tindakan baik, tindakan yang terpuji, tindakan yang pantas dibanggakan dari orang Israel. Tidak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua mengenai dosa dan kekejaman orang Israel. Termasuk tentang penyaliban Yesus. Meskipun dalam iman Kristen mengatakan bahwa itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi penetapan itu kepada orang Israel memperlihatkan bahwa itulah sifat asli dari orang-orang Israel. Yang ketiga teman-teman, saya ingin katakan bahwa mari kita mendukung Palestina untuk memperebutkan tanahnya, memperebutkan wilayahnya yang dicuri oleh orang Israel. Kenapa saya katakan begitu? Benar apa yang dikatakan banyak teman-teman saya, pendakwa-pendakwa, bahwa orang Israel tidak memiliki tanah tetap di daerah Timur Tengah. Bahkan itu dibuktikan oleh sejarah Alkitab, bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah Kanaan merupakan tanah yang bertuan, bukan tanah yang tidak bertuan. Dan di dalam kitab Yosua dijelaskan bahwa Yosua sebagai pemimpin pengganti Musa berperang melawan orang-orang Kanaan. Artinya apa? Bahwa ketika mereka menganggap tanah Kanaan menjadi tanah mereka, mereka menjajah orang Kanaan. Maka sampai saat ini saya setuju bahwa Israel tidak memiliki wilayah kekuasaan. Itu sudah tertulis dalam bukti sejarah. Dan yang keempat teman-teman, dalam iman Kristen diajarkan tentang kasih. Bukan membunuh, bukan menjajah, tetapi mengasihi. Dan salah satu bentuk kasih adalah hidup dalam kebersamaan, bukan hidup dalam menguasai.
Sedangkan orang Israel memiliki prinsip hidup untuk menguasai. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Kristen yang diperlihatkan oleh Yesus Kristus. Dan yang kelima, teman-teman, saya mau katakan, saya bukan takut untuk dimusuhi oleh orang-orang yang berbeda agama dengan saya, ataupun saya takut dihujat oleh netizen. Tidak. Tetapi saya berbicara begini oleh karena saya melihat bahwa apa yang diperbuat oleh orang Israel kepada orang Palestina sudah melebihi batas moral kemanusiaan. Maka saya tidak pernah setuju dengan apa yang diperbuat oleh orang Israel kepada orang-orang Palestina. Bayangkan teman-teman, seorang anak harus kehilangan orang tuanya. Seorang orang tua harus kehilangan anaknya. Seorang istri harus kehilangan suaminya. Dan seorang suami harus kehilangan istrinya. Maka perang yang diperbuat oleh Israel kepada orang-orang Palestina menjadi beban moral, beban spiritualitas di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita tetap berdoa agar saudara-saudari kita yang di Palestina terlepas dari kekejaman bangsa Israel, dan kita bersatu untuk menentang tindakan keji yang dilakukan orang-orang Israel. Oke, selamat malam. Horas dihita saluhuna, salam darah Batak, berjuang.